Kendaraan yang bagus, keluarga, bukan generasi kita generasi yang paling bahagia. Paling bahagia, generasi paling bahagia itu adalah generasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah, masalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatus sahihah. وهل مجار حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بالخير. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Puja dan puji syukur kita kepada Allah. Yang memberikan izin kita datang ke sini adalah Allah. Yang menggerakkan kaki kita, tangan kita, hati kita ke sini adalah Allah. Tak ada yang menggerakkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka gerakan ini hendaknya Allah istiqamahkan terus sampai kita meninggal dunia. Allah izinkan kita untuk menginjak rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena buqa'ah, bumi yang paling mulia di atas dunia ini adalah masjid. Maka sangat rugilah orang yang dia hidup di dunia ini tapi tak pernah menginjakkan kaki ke masjid. Rugilah orang yang hidup di atas dunia ini tapi tak pernah memasuki masjid. Karena buqa'ah ini bumi yang paling mulia di atas dunia ini adalah masjid. Saking mulianya masjid, tak boleh orang yang sedang berhadas besar untuk mukus, untuk dia berdiam diri di dalam masjid. Itulah bukti mulianya masjid. Maka oleh karena itu kita sangat bersyukur kita kepada Allah. Allah masih menggerakkan hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang cinta ke dalam masjid. Orang yang cinta kepada masjid. Karena kata hadis Nabi SAW, ada 7 golongan yang nanti akan ditolong, akan dinaungi nanti di akhirat. Fi yaumil la zilla illa zilluh. Tak ada naungan, tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Salah satu di antara yang 7 itu adalah syababun mu'allaqun qalbahu fil masajid. Pemuda, laki-laki yang menggantungkan hatinya ke masjid. Pemuda di sini jangan tersinggung pula orang yang tua-tua. Ini katanya anak muda saja, kami dah tua. Bukan. Pemuda maksudnya di sana adalah rijal, orang yang bersemangat. Kalau dia masih tua berarti kalau dia masih bersemangat walaupun dia umurnya sudah tua, dia termasuk orang yang masuk kategori hadis syababun, termasuk orang yang bersemangat dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada bagi jemaah ni kecewa dia. Hadis tu pemuda saja katanya. Kita dah tua, kita cinta ke masjid, berarti kita tak dapat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mahabbah, cinta kepada masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abnani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini adalah kajian hadis Rasulullah. Kata protokol tadi Ustaz Eka tafsir hadis kan. Saya pun bingung, tafsir tu hadis pula kan? Tafsir hadis. Mungkin karena dia mahasiswa di jurusan kan ada Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir hadis. Itu yang dia maksud mungkin. Tafsir hadis. Kalau kita setiap Sabtu ni tak ada tafsir hadisnya, yang ada syarahan hadis. Syarahan, jabaran hadis, syarahan hadis. Kalau tafsir hadis, saya baca pula ayat sedikit, kemudian saya tafsirkan. Saya tutup, kemudian masuk saya kepada hadis. Baru dia bernama tafsir hadis. Tafsir hadis. Tapi memang di masjid kita An-Nur ada kajian tafsir, ada kajian hadis. Tafsir Ustaz Dr. Mustafa Omar, hadis banyak daripada asatidz kita
yang mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid An-Nabawi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hukumnya dulu, hukum hadis ini sahih di dalam Sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih atau sahihaihima atau syaikhani. Tiga kemarin. Ada sahihaihima, sahih keduanya Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih, muttafaqun alaih, sepakat keduanya Bukhari Muslim. Syaikhani, riwayat daripada dua orang syekh, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang akan kita baca ni daripada riwayatnya Abi Zar Al-Ghifari. Abi Zar Al-Ghifari ini sahabat tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gelar beliau, Abi Zar Al-Ghifari. Nama beliau itu Jundub bin Junadah. Maka kalau kita jumpai di dalam kitab-kitab hadis, an Jundub bin Junadah an Rasulillah, itu adalah Abi Zar Al-Ghifari. Ada yang mengatakan Abu Zar Al-Ghifari, ada yang mengatakan Abi Zar Al-Ghifari. Cuman Abazar, jarang sekali orang membuat Abazar Al-Ghifari. Ini bagus ini. Nak buat nama anak kita, bagus kita meniru kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita membuat nama, susah kali mencari nama, ambil saja sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi kan ada puluhan ribu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil nama sahabat Nabi, buat nama anak, nama cucu kita dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman tak modern, tak trend pula namanya ustaz. Masa zaman sekarang namanya Usman. Dah zaman sekarang ni dah 2017 ustaz, nama anak Usman, dah mantap lah. Masa nama anak Yusuf. Kalau orang Kampar beda pula dia, beda tulisan, beda pula bacaan. Usuf tadi, kalau Yusuf tu panggilan Usuh. Siapa nama? Yusuf. Besok loketnya apa? Usuh. Ibrahim, orang Kampar tulisannya jelas Ibrahim, panggilannya Dahim. Siapa tu? Tu Dahim, Imbo Dahim, Dahim. Maka saya berhati-hati sekali kalau membuat nama anak, takut kena pleset. Ada nama teman Abdul Faqih, nama kan bagus tu, Abdul Faqih, hamba yang faqih, hamba yang faham hukum. Apa jadinya panggilannya sampai kini yang laki? Pokyo. Tak bisa dirubah. Itu dia. Kalau daerah sana harus hati-hati sekali kita. Pokyo. Zubir Ubio. Ubio. Maka jelas namanya baik, nama sahabat Nabi Zubir, Abi Zar Al-Ghifari, Abi kau jadi Ubay naji kau. Maka bagus panggillah mereka dengan sesuai namanya. Sesuai dengan namanya. Apa kita plesetkan? Walaupun dengan bahasa logat kita plesetkan tak boleh. Jadi Abi Zar Al-Ghifari ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang luar biasa, yang dahulunya dia tinggal dari pelosok Bani Ghifar, pelosok daripada kota Mekah yang dikenal dengan Arab Badui. Abi Zar Al-Ghifari ini tinggal di Arab Badui. Orang Arab Badui, orang pelosok itu orang yang bagak siap mati dia. Kerjanya itulah yang semua kejahatan ada di sana. Banyak merampok. Kita baca di dalam riwayat-riwayat, ada salah seorang sahabat dipetuahkan oleh ibunya, hati-hati kalau nak berjalan ke Mekah, nanti banyak perampok di tengah jalan. Yang kebanyakan perampok itu adalah berasal daripada suku pedalaman itu. Bagak, berani mereka. Itu bukan umumnya Arab seperti itu. Arab, orang-orang pedalaman itu memang bagak berani dia. Sanggup dia untuk membunuh. Saya ingat ketika pergi dengan masyaikh ke daerah pelosok Mesir sana, pakai mobil. Itu malam-malam, kalau sudah lewat dari jam 10, itu jangan lewat lagi daerah sana. Samalah daerah kita begitu juga, ada beberapa tempat. Kalau daerah Arab begitu juga. Kalau kita lewat juga memberanikan diri kita, bis kita, mobil kita lewat di atas jam 10, itu alamatlah. Bisa jadi kaca mobil kita pecah. Kalaupun pecah, mungkin kita harus berhenti. Kalau kita sudah berhenti, di sanalah. Dan mereka sanggup membunuh.
Abi Zar Ghifari ini berasal dari pelosok, dari Badui, Arab Badui katanya. Ada dalam sejarah kita baca, datanglah orang Arab Badui. Termasuklah dia Abi Zar Al-Ghifari ini. Abi Zar Ghifari ini kalau boleh kita katakan dia preman besar dulunya. Dahulunya sebelum dia menjadi sahabat Nabi, sebelum masuk Islam, dia menjadi orang yang pemberani, preman. Maka ketika dia dapat khabar bahwasanya ada seorang Rasul utusan Allah di Makkah yang mengatakan dia utusan Allah dan dia mengajak orang kepada kebaikan, dia ada di Makkah, diutuslah adiknya yang bernama Unais untuk ke Makkah menelusurinya. Datang Unais ke Makkah, dilihat Unais di Makkah, oh ternyata betul ada di Makkah itu orang yang bernama Muhammad yang mengatakan dirinya sebagai Rasul utusan Allah yang mengajak orang kepada kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran. Lama setelah itu balik Unais balik menjumpai kakaknya Abi Zar Al-Ghifari. Setelah menjumpai Abi Zar Al-Ghifari, sang Unais ingin membawa Abi Zar Al-Ghifari ke Makkah untuk memeluk Islam. Itu dia pertama kali. Jadi Abi Zar Ghifari ini dia langsung datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Abi Zar Al-Ghifari menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abi Zar Al-Ghifari ini sebelum berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berjumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali tanya ke dia, kamu nak ke mana? Orang terkenal daerah Arab tu tahu kalau ada datang dari Bani Ghafir itu biasanya pergi merampok. Kalau ada orang yang datang dari Bani Ghafir, itu biasa pergi merampok. Sama kalau daerah kita, kalau dia dah turun gunung, itu pasti pergi merampok. Dia nampak orang yang paling bagak di Bani Ghafir itu adalah Abi Zar. Ketika Sayyidina Ali nampak Abi Zar, Sayyidina Ali pun orangnya kan bagak. Sayyidina Ali bagak, dia pemuda masih bagak. Langsung ditanya oleh Sayyidina Ali, mau ke mana kamu ya Abi Zar? Abi Zar, kamu nak ke mana? Langsung ditanya Sayyidina Ali, saya nak menjumpai orang, kata adik saya dia utusan Allah untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Sayyidina Ali kaget. Kamu dah taubat, kata Sayyidina Ali. Lah insaf kamu, kata Sayyidina Ali. Saya ingin berjumpa dengan orang itu. Dibawalah oleh Sayyidina Ali Abi Zar Al-Ghifari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka generasi yang paling bahagia itu generasi sahabat, bukan generasi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau saya sampaikan, generasi mulia, generasi yang paling bahagia itu generasi sahabat, bukan generasi kita. Walaupun kita memiliki kemewahan, rumah yang indah, kendaraan yang baik, kendaraan yang bagus, keluarga, bukan generasi kita generasi yang paling bahagia. Paling bahagia, generasi paling bahagia itu adalah generasinya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memandang wajah Nabi, ketika salat diimami oleh Nabi, ketika tausiah yang memberikan tausiah adalah Nabi, ketika khutbah Jumat yang memberikan khutbah adalah Rasulullah, ketika ada perang yang menyelesaikannya adalah Rasulullah, ketika ada masalah hukum halal haram gonjang-ganjing politik yang menyelesaikannya adalah Rasulullah. Maka tabaqat generasi yang paling bahagia di dunia itu tercatat adalah generasinya para sahabat salafun salih. Maka sahabat Nabi menjamin la tasubbu ashabi, jangan mencaci sahabatku, kata Rasulullah. Kenapa? Karena memang Nabi sangat mencintai para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Maka Al-Quran kan sudah banyak menjelaskan radhiyallahu taala anhu wa radu'an. Ada dalam Al-Quran menjelaskan sahabat Nabi itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak layak kita hari ini untuk mencaci sahabat Nabi. Tak layak, sangat tak layak. Seperti Syiah yang mencaci istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci Abu Bakar, mencaci Umar, Utsman, tak layak. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abi Zar Al-Ghifari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dibai'ah. Ini baru bai'ah namanya. Ini baru bai'ah. Mana dia kalimat bai'ah? Itu dia kalimat sumpah, persaksian
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan annaka Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Itu baru namanya bai'ah. Maka kalau kayak Ustaz Abdul Somad guru kita yang kemarin ketika ke Mesir mengambil ijazah dari beberapa silsilah tariqah, mengambil ijazah, ada ijazah tu dengan musafahah, dengan bersalaman. Difoto dek kawan, langsung disebarkan. Langsunglah mana yang kebakaran jenggot, yang panjang jenggotnya terbakar jenggotnya tu. Ni ustaz ni dah jelas ke mana arahnya. Ni ustaz sesat ni. Dia pergi berbai'ah. Apa pula ni? Jelas dia dah benci pula dengan Ustaz Abdul Somad, tambah pula dengan ada foto, tambah benci dia kepada guru kita. Jadi bai'ah, inilah yang dikatakan bai'ah. Abi Dzar Al-Ghifari itu yang berbai'ah. Berbai'ah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abi Dzar Al-Ghifari berbai'ah dengan Nabi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu di Makkah itu. Belum banyak orang yang muslim. Belum banyak orang yang muslim ketika itu. Apa pesan Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari? Ya Abi Dzar, engkau diamkan dakwahmu ini. Maksudnya jangan engkau berkoar-koar ke hadapan orang banyak bahwa engkau sudah masuk Islam. Ini mantan perampok nih, mantan preman. Jangan. Nanti kamu akan dapat kabar bahwasanya Islam ini sudah mulai tersebar di mana-mana. Barulah engkau berkoar-koar. Kenapa ya Rasulullah? Karena nanti engkau akan dibunuh oleh orang sedangkan Islam masih membutuhkanmu. Ini dia maqasidnya. Baik. Keluar Abi Dzar Al-Ghifari. Pergi Abi Dzar Al-Ghifari keluar di kota Mekah itu. Langsung Abi Dzar keliling kota Mekah mengucapkan kalimat dia masuk Islam, mengajak orang semua untuk masuk Islam. Akhirnya kabilah Quraisy, kan Quraisy yang menguasai itu, bukan kabilah Ghifarnya Abi Dzar Al-Ghifari, tapi kabilah Quraisy menangkap Abi Dzar Al-Ghifari. Ditangkap Abi Dzar Al-Ghifari, diikat, dimasukkan Abi Dzar Al-Ghifari ke dalam penjara. Masukkan ke penjara. Karena Nabi kan sudah bilang jangan, karena Islam ketika itu belum boleh untuk disyiarkan, belum boleh, masih bertahap, santai kita. Abi Dzar karena semangat dipenjara, diikat oleh Bani Quraisy ketika itu. Yang mengeluarkannya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Dikeluarkan. Ternyata orang Quraisy baru tahu, ternyata Abi Dzar ini termasuk pemuka daripada Bani Ghifar, suku Badui sana. Akhirnya dilepaskan, diusirlah Abi Dzar Al-Ghifari, jangan balik ke kota Makkah lagi. Pergi Abi Dzar Al-Ghifari ke kampungnya Badawi. Di sana karena dia orang yang baga, ini penting juga kalau kita berteman dengan orang baga ini. Pas dia di kampungnya sana, di Badui sana, dia langsung pas masuk ke kampungnya, langsung dia bilang, saya sudah masuk Islam dengan seorang Rasul bernama Muhammad. Dia utusan Allah, agamanya menghilangkan kejelekan, keburukan, maksiat, dan dia menganjurkan untuk kebaikan. Namanya adalah Muhammad. Maka kalian semua saya seru untuk masuk Islam. Karena orang bagak yang bercakap, mana sanggup orang lain untuk menyanggahnya. Ini perlu juga kita punya dekingan ini nih. Di depan kita ada Pak dan Rem. Tak takut kali kita ceramah. Penting ini. Abi Dzar, satu pun tak ada orang suku Badui yang sanggup menyanggah bahasanya Abi Dzar Al-Ghifari. Masuk Islam kalian semua, kata Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar, orang bagak mantan perampok. Mantan perampok langsung bilang, akhirnya banyak masuk Islam, masuk Islam. Ada satu-satu yang tak masuk Islam, dia tantang. Itu pula enaknya kita berteman dengan orang bagak ni. Dia tantang. Kamu kenapa belum mau masuk Islam? Langsung ditantangnya oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Kamu tak percaya? Kamu baik langsung datang ke Mekah. Jadi yang Islam lewat Abi Dzar Al-Ghifari ini banyak yang Islam lewat tangannya Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi kan tak harus Nabi datang ke suku Badui, ke Bani Ghifar. Cukup ada Abi Dzar Al-Ghifari. Itu cara metode dakwahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Nabi mengutus Amr bin As ke Mesir. Nabi mengutus sahabat Jabir bin Abdullah ke Yaman. Nabi seperti itu gayanya. Gaya dakwah Nabi itu dakwah yang luar biasa.
Jadi setelah dimasukkan oleh Nabi sahabat ke dalam Islam, sahabat inilah pergi ke mana-mana untuk memeluk agama Islam, mensyiarkan Islam. Termasuklah sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah jadi berkembanglah Islam dahulunya di suku Ghifar ini, terdengar oleh Nabi sangat senang hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang hati Nabi, senang hati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Islam sudah berkembang di Bani Ghifar sana. Tinggal menunggu aba-aba dari kota Makkah lagi. Tapi tetap hinaan orang Makkah luar biasa terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi saja lihat, ketika Nabi nak berdakwah, Nabi mereka lempar Nabi dengan tai onta, mereka lempar Nabi dengan batu sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak semulia kita hari ini. Kita pergi ibadah bisa memakai mobil. Kita bisa ibadah dengan tenang. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Ketika Nabi pernah Nabi sujud, ketika Nabi sujud diambil batu yang besar oleh orang-orang yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali dia letakkan batu itu di antara betis Nabi. Ketika Nabi sujud, betis Nabi diambil batu besar, diletakkanlah batu itu di betis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi nak duduk, susahlah Nabi nak bangkit duduk karena ada batu besar. Diangkatlah batu itu, nampak oleh Abu Bakar Siddiq, diangkat batu itu, dibuang oleh Abu Bakar Siddiq dan orangnya dikejar oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi pernah sekali satu ketika sahabat tak melihat. Sahabat Nabi tidak melihat, sahabat Nabi tak tahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, datanglah orang yang ingin membunuh Nabi, diambilnya batu besar, akan dihimpitnya kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya cuma betis Nabi saja, ini mau kepala Nabi. Memang di sana mulailah nampak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah itu dijelaskan, ketika dia nak menghimpit kepala Nabi, datang saja onta yang akan menggigit orang ini. Ini mukjizat Nabi dah nampak. Datang onta langsung onta ni marah dia. Dia akan menghimpit kepala Nabi, datang onta yang akan marah sehingga dia ketakutan lari terbirit-birit. Jadi banyak hinaan mereka kepada Nabi. Maka agak lambat Islam berkembang di Makkah. Akhirnya itulah baru datang perintah hijrah. Hijrahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Lihat di Madinah sudah dahulu para sahabat Nabi mensyiarkan Islam. Banyak dari kalangan orang Ansar memeluk Islam. Seperti itu pula lah yang terjadi di Bani Ghifar. Banyak orang yang sudah memeluk Islam. Alangkah mulianya para sahabat, alangkah bahagianya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Nabi ke Madinah terdengar oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi hijrah ke Madinah, maka Abu Dzar Al-Ghifari pun membawa anak istrinya semuanya untuk pergi ke Madinah. Ngapain dia ke Madinah? Berkhidmah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak yang ingin berkhidmat untuk Nabi. Banyak ada yang ingin memasakkan untuk baginda Nabi, ada yang ingin membantu baginda Nabi. Khidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Termasuklah sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari ini. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari pindah ke Madinah, dibuatkan oleh Nabi tempat di masjid Nabi, ada tempat. Itulah tempat bernama tempat Suffah. Ahlus Suffah. Di sanalah Abu Dzar Al-Ghifari tidur. Di sanalah Abu Dzar Al-Ghifari belajar. Di sanalah Abu Dzar Al-Ghifari mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu tu biasa orang tidur di masjid. Sekarang saja yang agak lain orang tidur di masjid. Kalau dulu sampai zaman kita kecil-kecil, saya masih kecil-kecil lebih banyak tidur di masjid dibandingkan tidur di rumah. Lebih sering tidur di masjid daripada tidur di rumah. Sekarang tidak ada lagi orang yang tidur di masjid. Ya. Takut tidur di masjid, ustaz, nanti dicurigai. Kalau tidur di masjid, kotak infak hilang. Memang jilok untuk ia ke masjid. Maka jarang anak-anak sekarang yang tidur di masjid. Pada dulu tidur di masjid juga. Pas subuh bangun, mana yang tak bangun? Tidak juga. Mana kadang sebelum subuh dia lari pula, dia pulang. Malas dia solat subuh. Tapi ciri khas untuk tidur di masjid itu sudah digambarkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak membentuk karakternya manusia memang dimulai dari masjid. Bukan dari sekolah madrasah, tidak. Bukan dari sekolah.
nak membentuk akhlaknya. Seseorang dari kecil memang dimulai dari masjid. Saya yakin bapak-bapak yang di sini pasti sering tidur di masjid dulu. Maka hari ini pun cinta ke masjid, walaupun sebelumnya pernah menjadi Abu Jahal, Abu Lahab. Orang Abu Jahal, Abu Lahab, ustaz gini lagak tobat, jadilah. Karena main-main ke masjid dululah, makanya rajin kita ke masjid hari ini. Tapi ini kan karunia Allah. Maka bagaimana kita menciptakan generasi yang islami, generasi yang bagus akidahnya, generasi yang bagus akhlaknya, sedangkan mereka tidak kita kenalkan kepada masjid, tak kita kenalkan dia ke masjid. Ada pula hari ini pengurus yang mengusir anak-anak daripada masjid. Macam mana anak akhlaknya baik diusir dia dari masjid? Anak-anak yang bergelut jangan ke masjid, pergi keluar. Oh, dulu parah lagi gelutnya, bukan gelut-gelut berlari-lari, perang kentut dia dalam masjid. Iya kan? Orang salat kita perang-perang kentut kita dengan teman, tak ada diusir kita oleh pengurus keluar. Ini buktinya. Inilah kita hadir ke sini kita. Maka kalau kita memarahkan anak-anak yang hari ini dia ke masjid, yang tak senang kita dia hari ini ke masjid, apalagi kalau kita marahi, apalagi kalau kita pukul, nanti trauma mereka ke masjid, siapa lagi yang akan menghuni masjid setelah kita meninggal dunia? Siapa lagi yang akan menghuni masjid? Mereka itulah yang akan menghuni masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abi Dzar Al-Ghifari ini sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Setelah dia dibuatkan oleh Nabi tempat tinggal, di sana dia ibadah. Itu orang ahli sufah. Ada di sana Abi Hurairah, ada di sana Abi Dzar Al-Ghifari, ada di sana Anas bin Malik, ada banyak sahabat Nabi di sana untuk belajar dengan Nabi. Ini pula lah salah satu dalil orang melaksanakan khalwat atau bersuluk. Orang-orang tasawuf ada istilah khalwat atau bersuluk. Mana dalil? Salah satu inilah dalil bahawa Abi Dzar Al-Ghifari tinggal belajar dia di masjid Nabi. Ada tempat dibuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat itu yang dikenal dengan tempat Ahlus Sufah. Inilah dia dalilnya ini. Jadi kan orang kita kadang mencemooh kan, ngapu ke surau itu tu? Pasang kelambu pula katanya. Berdiam-diam pula katanya. Ini dia untuk berzikir. Cuman dahulu di zaman Nabi, ada Nabi yang mengajarkannya, ada Nabi yang memberikan, ada Nabi yang membimbing sahabat. Ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan. Sahabat Nabi dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini kita tentu dibimbing oleh guru, tentu dibimbing oleh seorang guru. Itulah yang bernama mursyid. Mursyid tu yang menunjuki kita, tu mursyid namanya. Mursyid yang menunjuki kita kepada kebenaran, tu mursyid, ya. Maka dalam susunannya ada mursyid, ada khalifah, ada murid. Mursyid pertama, ada khalifah, ada murid. Mursyid orang yang alim, ilmunya banyak, ibadahnya banyak, ikhlasnya tinggi, dia seorang mursyid. Mursyid ni tak bisa pula dia mengaku dirinya, oh saya ni mursyid, tak bisa. Mursyid ini harus diangkat pula oleh beberapa orang mursyid, mengakui dia ni betul sudah berhak menjadi seorang mursyid. Di bawah mursyid ada khalifah namanya. Ada khalifah. Khalifah ini pembantu mursyid. Pembantu mursyid inilah seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik, pembantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada murid. Murid ini siapa? Kitalah yang murid yang berada di bawah, yang mendengarkan kalam daripada seorang mursyid. Itulah yang bernama murid. Jadi Abi Dzar Al-Ghifari ini menetap dia di masjid Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Maka saya katakan tadi, tabaqat generasi yang paling bahagia itu adalah generasinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang paling luar biasa itu bahagianya sahabat Nabi. Betah dia di masjid Nabi sampai Nabi kita meninggal dunia. Abi Dzar berada di masjid Nabi sehingga Nabi sudah meninggal dunia. Banyak sahabat yang galau, saking bahagianya kalau dah berpisah galau. Ini kalau kita terlalu bahagia berpisah galau. Sahabat banyak yang galau, banyak yang belum percaya, banyak yang tak sanggup tinggal di Madinah. Kalau tinggal di Madinah, memandang ke rumah Nabi masih terasa baginda Nabi hidup.
Mandang ke rumah Nabi, nampak atap rumah Nabi, masih terasa baginda Nabi hidup. Mandang ke masjid Nabi, terasa masih ada di dalamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi banyak yang tak sanggup untuk tinggal di Madinah. Sahabat pergi pindah keluar dari Madinah. Salah satunya pernah kita kisahkan adalah sahabat Nabi Bilal bin Rabah, dan juga adalah Abi Zar Al-Ghifari. Dia tinggalkan Madinah. Tak sanggup dia tinggal di Madinah. Nak kemanapun terasa ada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun dia ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkanlah Madinah oleh Abi Zar Al-Ghifari. Abi Zar Al-Ghifari berangkat ke Syam atau Syria sekarang. Syria sekarang tu banyak sahabat Nabi yang ke sana. Termasuklah sahabat Nabi Bilal bin Rabah ke Syria, banyak sahabat. Setelah Nabi meninggal, sahabat banyak meninggalkan Madinah. Banyak dia datang ke Syria. Syria ketika itu, di zaman ketika itu lama dia di Syria, sampai beralih Khalifah Abu Bakar Umar, sampai kepada Khalifah Utsman bin Affan. Gubernur Syam ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Muawiyah merasa terganggu oleh Abi Zar Al-Ghifari. Muawiyah merasa terganggu oleh Abi Zar Al-Ghifari karena dia adalah sahabat Nabi. Kemudian dia punya prinsip. Ini dia hebatnya dia, Abi Zar Al-Ghifari. Ternyata orang-orang suku pedalaman itu, dia punya prinsip dia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Punya prinsip, dan prinsipnya tak bisa digoyang oleh orang. Siapapun orang yang menggoyangnya tak bisa. Apa prinsip Abi Zar Al-Ghifari yang tak bisa dimakan, dicerna oleh para sahabat Nabi lainnya? Prinsipnya Abi Zar Al-Ghifari, ini hasil didikan Nabi. Hasil didikan Nabi yang lama dengan baginda Nabi di masjid. Apa prinsipnya Abi Zar Al-Ghifari? Memakan harta lebih, maksudnya menyimpan harta yang lebih daripada kebutuhan pokok kita. Menurut Abi Zar Al-Ghifari hukumnya haram. Jadi Abi Zar Al-Ghifari tak ada menyimpan-nyimpan harta. Ini hasil didikan Nabi orang ahli sufah. Tak boleh. Karena menurut Abi Zar Al-Ghifari, kalau masih ada kita menyimpan harta, berarti kita memiliki niat di dalam hati untuk nak hidup selamanya. Berarti kita sudah menjamin untuk besoknya kita masih hidup. Sedangkan itu kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya. Sahabat lain dah. Sahabat lain ambil kebutuhan pokok kita, sebahagian disimpan. Abi Zar tak. Haram kata dia. Jadi ambillah harta itu kebutuhan pokok saja. Setelah itu berikan kepada orang. Serahkan kepada fakir miskin. Serahkan kepada anak yatim. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu cara pola pikirnya Abi Zar Al-Ghifari sampai dia meninggal dunia. Muawiyah bin Abi Sufyan rusuh dia. Ini kalau lama-lama Abi Zar Al-Ghifari seperti ini pemahamannya, ini bahaya negara ni. Bahaya provinsi nantinya. Karena beliau sebagai gubernur, akhirnya dikirimlah surat ke Utsman bin Affan, khalifah ketika itu di Madinah. Dikirim surat Utsman bin Affan untuk Amirul Mukminin Utsman bin Affan memanggil kembali Abi Zar Al-Ghifari untuk menuju Madinah. Akhirnya dibuat surat, dipanggillah Abi Zar Al-Ghifari karena patuh kepada sahabat Nabi, Amirul Mukminin Khalifah. Akhirnya dia memenuhi panggilan Utsman bin Affan untuk menuju Madinah. Tapi di Madinah beliau pun tak nyaman lagi. Tak nyaman, tidak nyaman karena beliau memang orang yang mempunyai prinsip. Akhirnya banyak orang yang tak dekat dengan beliau. Sahabat Nabi Abi Zar Al-Ghifari banyak yang tak dekat dengan beliau. Akhirnya beliau pindah lagi ke satu bukit. Ada bukit di dekat Madinah sana. Pindah beliau ke sana sampai beliau meninggal dunia di sana. Meninggal di sana dan dipakai dan dikafani dengan memakai jubah salah seorang temannya. Temannya ada dua jubahnya, sahabatnya ada dua jubah. Jubah ini dibuatkan oleh ibu temannya, oleh orang tua temannya, dipakai oleh temannya satu, diberikan kepada Abi Zar Al-Ghifari satu. Pakailah ini. Dan saya berharap, kata temannya, antum dikafankan dengan jubah ini. Betul, Abi Zar Al-Ghifari sangat mencintai jubah itu. Dan dia dikuburkan, diwafatkan dan dikafankan dengan jubah itu. Jadi Abi Zar Al-Ghifari ini salah satu motonya seperti itu dia. Menyimpan daripada kebutuhan pokok kita hukumnya haram. Ada, sampai hari ini masih ada orang yang berpikiran seperti Abi Zar Al-Ghifari. Saya punya seorang guru, Masya Allah, Tabarakallah.
memang orangnya warak sekali. Seperti pemahaman Abi Dzar Al-Ghifari dia. Dia tak mau menyimpan-nyimpan harta. Jangankan harta, makanan di rumahnya. Kalau kita makanan kan untuk besok kadang. Beras aja kadang untuk sebulan ke depan dah kita beli. Dah kita simpan. Guru saya itu tak mau dia. Beras tu memang untuk hari ini pula. Cari, dia beli. Makanan begitu pula. Kalau ada lebih, tu tak boleh. Habiskan. Tak bisa diberikan ke orang, makan. Habiskan. Karena menurut beliau, kalau untuk menyisakannya besok, berarti kita sudah menjamin diri kita akan hidup besok. Sedangkan kita tak akan hidup besok. Siapa yang menjamin kita akan hidup besok lagi? Tak ada. Tak ada yang menjamin kita akan hidup besok. Maka menurut beliau, ini termasuk kita mendahului Allah Ta'ala. Seperti pemikiran daripada Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi hadisnya ini adalah hadis Rasulullah. Hadisnya sangat pendek sekali. Apa hadisnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Dzar, ayyul a'malul afdal? Apa amal yang paling afdal? Amal yang paling bagus itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, al-imanu billahi wa jihadun fi sabilillah. Iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Hadis rawahul Imam Al-Bukhari dan Muslim. Iman kepada Allah. Ternyata iman ini sebagai amal. Ayyul a'malul afdal? Apa amal yang paling afdal ya Rasulullah? Imanu billah. Iman dengan Allah. Itu amal yang paling afdal. Ya. Kalau tak ada iman, sahkah kita salat? Tidak. Kalau tak ada iman, sahkah kita puasa? Tak. Kalau tak ada iman, sahkah kita melaksanakan ibadah-ibadah seperti haji umrah? Tidak. Maka memang iman itulah amal yang paling afdal. Maka pertama kali apa? Rukun iman. Iman harga yang paling mahal, tak bisa dibeli. Tak ada orang yang menjualnya di kedai iman tadi. Walaupun nama penjualnya iman, walaupun nama tokonya iman, belum tentu juga dia beriman. Iman harga yang sangat mahal. Tapi siapa yang bisa menjamin iman ini akan tetap melekat di dalam hati kita sampai kita meninggal dunia? Maka tak boleh kita mencaci orang kafir. Orang kafir dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan. Orang kafir kita punya sahabat non muslim, orang kafir. Di dalam hati kita tak boleh kita mengucapkan ke dia, malang kalilah nasib dia ni. Sudah di dunia ini dia azab, nanti di akhirat akan diazab. Seperti itu tak boleh. Malang sekali nasibnya. Itu tak boleh kita mencapkan di dalam hati kita, tak boleh. Tak boleh mengucapkan di hati kita. Karena bisa jadi suatu ketika nanti dia menjadi orang yang beriman jauh lebih taatnya dibandingkan kita yang hari ini. Maka oleh karena itu, iman ini memang harga yang paling mahal. Maka sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita iman. Allah beri kita iman. Kadang iman ni memang kan sudah dijelaskan oleh para sahabat. Kadang iman ni yazid wa yankus, kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Ni imannya kita. Kadang ketika taatnya, ketika bertambah iman, tinggi taatnya. Datang ke masjid, datang ke majlis ilmu, datang ke pengajian, itu ketika imannya tinggi. Tapi ketika imannya luntur, tak datang lagi. Apalagi kalau bertukar pula ustaznya, itu tak akan datang lagi dia ke masjid. Awal Ustaz Abdul Somad, inilah Ustaz Tomat ni pula yang duduk di sini. Iman dah tanggung, tambah pula ustaz bertukar, tak datanglah lagi. Jadi iman yazid wa yankus. Iman tu memang dia bertambah dan berkurang. Kadang taatnya ke masjid. Kalau taat pas iman bertambah itu, orang belum azan dia dah duduk dia di masjid. Itu tandailah. Kalau ada orang yang seperti itu sahabat kita, tak pernah dia berbuat seperti itu. Dan sekali-sekali nampak kita dia berbuat seperti itu tanda imannya sedang naik. Kalau tidak imannya sedang naik, berarti tanda lari dari tukang kredit datang ke rumah. Daripada tukang kredit datang ke rumah, cak lari ke masjid lagi kan. Cari malu aja tukang kredit kau kan. Ada ustaz, ada. Kau tahu ustaz, ada yang mengajukan pertanyaan seperti itu ke saya. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita pergi melarikan diri ke masjid? Itu bunyi pertanyaan. Langsung saya tanya, melarikan dirinya ni macam mana ni ke masjidnya? Mengamankan diri daripada kezaliman boleh. Di luar sana orang berbuat zalim seperti yang terjadi di Mesir. Terjadi di Mesir,
Orang di luar, bukan di Raba'ah, di Tahrir kalau tak salah, tadi Ramses ketika itu. Saya waktu itu di atas bis. Orang berkelahi, orang berkelahi antara militer dengan rakyat. Saya terjebak ketika itu. Untung saya tak lari ke masjid. Akhirnya yang lari ke masjid pun banyak yang mati. Jadi antara militer dengan rakyat sipil bentrok. Ini demo nih, waktu nak melansirkan salah seorang presiden Mesir ketika itu. Saya ada di bis. Sepulang mengaji, memang sudah ada ultimatumnya. Jam 6 tak boleh lagi di luar rumah. Bukan jam 6, jam 5 itu sudah berada di rumah, tak boleh lagi di luar. Saya terjebak macet. Dia itu peraturan sudah ada ketika itu darurat militer. Tak boleh. Saya tahu, saya baca info itu, saya baca edaran itu dari orang Mesir dan juga dari KBRI. Saya baca. Akhirnya terjebak macet. Terjebak macet karena militer banyak, polisi banyak, akhirnya masyarakat rakyat sipil. Awalnya Masjid As-Salam, saya ingat Masjid As-Salam namanya. Masjid itu ditutup. Akhirnya karena orang banyak, masjid dibuka. Masjid dibuka, larilah semua ke dalam masjid. Lari ke dalam masjid, tujuan itu apa? Untuk menyelamatkan diri. Ternyata senang sekali. Kalau sudah masuk masjid semua, masjid dikunci, dah selesai nak menghabiskan di dalam. Untung saya tak lari masuk masjid itu ketika itu. Masjidnya besar. Lebih besar dari masjid kita ini. Masuk ke masjid. Jadi pertanyaannya apa hukumnya Ustaz? Orang yang lari menyelamatkan diri ke masjid. Kalau menyelamatkan diri daripada kezaliman, menyelamatkan diri daripada perampok, menyelamatkan diri daripada orang yang akan membunuh kita, itu boleh. Ya, boleh. Tak ada masalah ya. Tapi kalau lari ke masjid takut mengelak daripada tukang kredit hutang, itu baru yang tak boleh. Kenapa kita buat kerja haram? Lari pula ke masjid, bertobat cepet. Piti orang diambil, siap tu bayar tak mau. Cerdik kita namanya. Jadi yang pertama kata Rasulullah, imanu billah, iman dengan Allah. Maka oleh karena itu iman dengan Allah ini sangatlah dahsyat. Tidak semua orang yang bisa memiliki iman kepada Allah. Yang kedua, jihadum fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling afdal. Maka jihad kemarin tanggal 10 November hari pahlawan. Pahlawan, kalau kita membahas masalah pahlawan, ternyata saya pernah melihat tulisan pahlawan ini diambil dari asal kata pahala. Cuman berakhiran wan di belakang. Pahlawan. Orang yang mendapatkan pahala ternyata para pahlawan kita ini. Kenapa mendapatkan pahala? Jihad. Berarti orang-orang kita dulu semangat jihadnya luar biasa. Ingat, mereka tu kebanyakan ulama. Orang yang imannya kuat, maka semangat jihadnya tinggi. Semangat jihadnya tinggi. Lihat dari dahulu turun-temurun. Kebanyakan mereka orang yang faqih dalam bidang agama. Kita lihat di zamannya yang menghancurkan, yang mengalahkan peperangan salib, taklukkan kota Konstantinopel, yang membabat orang Eropah. Siapa? Ulama, panglima perang. Siapa dia? Salahuddin Al-Ayyubi. Lihat Turki Utsmani, lihat Muhammad Fatih, lihat Nuruddin Zanki. Itu ulama yang fakar hadis, fakar Quran dan juga fakar tasawuf. Ini orang tasawuf inilah sebenarnya. Kalau dia mendalami tasawuf, semangat jihadnya tinggi. Tinggi. Kenapa? Karena dia sudah mengalahkan musuh yang terberat. Musuh yang terberat itu mana dia? Nafsu. Bukan orang kafir yang nampak, itu musuh yang terberat. Nafsu musuh terberat. Nabi sudah mengatakan setelah terjadi peperangan, ada peperangan yang lebih besar lagi, kata Rasulullah. Sahabat kaget, apa peperangan itu ya Rasulullah? Peperangan yang lebih dahsyat lagi yang wajib kita kalahkan, yaitu peperangan melawan nafsu. Kalau melawan orang kafir senang. Kita ada senjata, dia ada senjata, bisa. Dan dia musuhnya nampak. Tapi kalau nafsu, musuhnya tidak nampak, dan musuh itu pun berada di dalam. Maka orang tasawuf, musuh yang paling dahsyat itu yang harus dikalahkan adalah nafsu. Ini Imam Ghazali mensyarahkan masalah ini dalam Ihya Ulumuddin.
didebat oleh orang-orang yang ilmunya tak sebanding dengan Imam Ghazali. Saya pernah mendengar ustaz ceramah, kata ustaz itu, ni ustaz ni yang semangat jihad ini, Imam Ghazali itu semangat jihadnya masih di bawah standar katanya. Dia bilang seperti Imam Ghazali itu tak punya gairah untuk jihad. Di dalam Ihya-nya dia mengatakan musuh yang terbesar itu, jihad yang terbesar itu adalah melawan nafsu. Padahal dia tidak tahu karena metodenya Imam Ghazali ini, Salahuddin Al-Ayyubi menyerbu Eropah, mentaklukkan kota-kota di Eropah, mentaklukkan ketika itu perang salib. Dia tidak tahu karena Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, Nuruddin Zanki menang dalam perang. Dia tidak tahu Muhammad Fatih memakai metodenya Ihya Ulumuddin. Dia tidak tahu ulama-ulama yang berjuang untuk memperjuangkan Islam di atas dunia ini, rujukan kitabnya adalah kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Baca sejarah. Karena semangatnya tadilah, semangatnya Imam Ghazali ini membunuh semangat jihad. Tidak, justru menggerakkan semangat jihad kita. Maka ulama itulah dia yang siap untuk berjihad. Sampai kita hari ini yang ada di Indonesia pun seperti itu. Alhamdulillah, Allah karuniakan ulama-ulama kita di Indonesia yang masih peduli terhadap Islam, yang masih tinggi ghirah semangat jihadnya. Maka Allah pelihara hendaknya ulama kita, Allah selamatkan ulama kita, Allah panjangkan umur ulama-ulama kita, Allah pelihara dia hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jihad ini sangatlah penting. Setidaknya para pahlawan itu mereka sudah berhasil, mereka sudah berhasil, mereka menjadi pahlawan bagi orang yang setelahnya. Maka kita hari ini, kita nak jadi pahlawankah kita atau bukan jadi pahlawan? Maka ada moto hidup apa? Ish kariman mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Dua itu saja metode kita. Hidup mulia, mati syahid. Ish kariman mut syahidan. Hidup mulia, mati syahid. Ini dia. Kalau kita hidup di dunia tak mulia, hina, maka tak ada bedanya kita dengan hewan binatang. Kalau kita mati tidak syahid, untuk apa kita hidup? Tak ubahnya pula kita mati seperti binatang juga, mati biasa-biasa saja. Maka dua moto hidup, aish kariman mut syahidan. Aish, hiduplah kita dalam keadaan mulia, atau mati kita dalam keadaan syahid. Ini moto yang sangat indah, luar biasa untuk hidup. Maka kita lihat para pahlawan kita seperti Tengku Umar, Tuanku Tambusai, Tuanku Diponegoro. Banyak dari kalangan mereka, kebanyakan adalah orang-orang yang memahami ilmu agama, sehingga mereka memiliki strategi perang untuk memenangkan, untuk mengambil Indonesia dari penjajah. Alhamdulillah kita hari ini sudah kita nikmati. Cuman pertanyaan kita, apakah bisa menjadi pahlawan bagi orang setelah kita? Bisakah kita menjadi pahlawan untuk anak generasi setelah kita? Itu jawabannya ada di kita. Maka ketika salah seorang di Raja Persia, Raja Persia ketika itu, dia pagi-pagi sudah mendatangi rumah satu-satu. Dia mendatangi rumah masyarakatnya, rakyatnya. Ada nampak orang tua yang umur 70 tahun menanam kelapa. Tanam kelapa. Umurnya dah 70, dah 80 tahun. Apa kata raja? Pak, untuk apa ditanam ini? Bapak kan sudah tua, ngapain juga tanam kelapa ini? Bapak dah mati, ini baru berbuah nih. Siapa yang akan mengambilnya? Rugi percuma saja. Dijawab senyum saja oleh bapak tua ini. Wahai sultan, wahai raja, makanan buah-buahan yang kita makan hari ini hasil daripada tanaman siapa? Orang-orang sebelum kita. Hasil tanaman siapa? Mangga, buah-buahan yang kita petik hari ini punya kakek nenek kita, durian punya orang tua kita. Itu yang kita rasakan hari ini. Maka amat merugilah orang yang hari ini tidak menanam, orang yang hari ini tidak memberikan, tidak meninggalkan sesuatu yang memberi manfaat oleh orang setelahnya. Maka Nabi jelas mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia lainnya. Maka oleh karena itu, selagi Allah beri kesehatan kepada kita, Allah beri kekuatan kepada kita, Allah beri kesehatan dan kebijakan kepada kita, maka manfaatkanlah itu, gunakanlah kepada hal yang bisa memberi manfaat kepada orang setelah kita, anak kita, cucu kita, generasi muda dan sebagainya. Baik, itu saja kajian kita. Mudah-mudahan
Kita yang hadir di sini, Allah panjangkan umur kita, Allah ampuni dosa kita, Allah tambah iman kita, Allah jadikan kita hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'idz dzunubi was sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعذائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.